Selamat datang di 66,6 FM, tempat di mana mimpi berganti menjadi mimpi buruk dan kegelapan menceritakan cerita terdalam. Jika teman-teman ingin membaca secara langsung, silakan klik link yang ada di deskripsi. Tulisan ini berasal dari nadisafa.blogspot.com. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sehingga Anda tidak akan ketinggalan setiap episode misteri yang kami sajikan. Bagikan channel kami kepada teman-teman yang juga suka merasakan sensasi horor. Mengapa sumur ini harus ditutup kalau masih bisa digunakan? Memadil sambil menarik timba yang semakin lama semakin berat. Mungkin karena berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Kapal yang berkarat pun berdecit menahan dua beban di kedua sisi. Aku seolah sedang berpartisipasi lomba tarik tambang melawan gravitasi bumi. Tidak kuat menahannya lagi, aku berhenti menimba. Sambil menahan tali timba, aku mengintip ke lubang sumur. Seberapa besar beban yang aku angkat, sampai pemuda yang masih perkasa pun tak bisa menimba air dari sumur. Tentu saja nenek menutup sumur itu, sebab nenek sudah tua dan bisa saja mencederai punggungnya hanya karena menimba seember air yang begitu berat beban masanya. Permukaan air meriak, gemericik air menggema sepanjang dalam sumur. Tidak terlalu jelas apa yang ada di dalam sana, tapi yang jelas ada sesuatu yang bergerak keluar dari dalam air. Bentuknya seperti laba-laba yang merangkak dari dalam sana dengan cepat, namun ini bukan laba-laba biasa. Ini beribu-ribu kali lebih besar daripada tarantula, besar setara manusia. Sosok itu merayap dengan sangat cepat memanjat galian sumur. Kuku-kukunya tajam, mencengkram erat dinding sumur yang berlumut. Aku berdiri kaku memperhatikan sosok itu merayap ke arahku. Tanganku melepas genggaman tali timba, membuat ember berisi penuh dengan air jatuh lagi ke permukaan. Suara gemericiknya nyaring menggema sampai ke bibir sumur. Napasku tersengal, takut dan ingin kabur. Tetapi kaki terlalu kaku untuk bergerak. Sosok itu mendekat, dia merayap makin cepat sampai tiba di bibir sumur. Kemudian, sosok itu melompat ke arahku dengan sigap menerkam tubuhku. Mana sangat kuat, membuatku terpelanting jauh dari bibir sumur dan tersungkur di tanah. Sosok itu menindih tubuhku sehingga aku tak bisa melarikan diri. Tangannya mengayun brutal dengan kukunya yang tajam. Dia berusaha mencabik wajahku yang berusaha aku lindungi dengan lengan. Iwan, nenek, tolong! Aku berteriak sekencang yang aku bisa sampai tenggorokanku kering dan sakit dibuatnya. Kalau sampai tetangga mendengar, itu jauh lebih bagus. Sosok itu terus mengayunkan cakarnya seperti seekor harimau yang sedang mencabik mangsanya. Aku terus berteriak, meminta tolong sekeras mungkin pada siapapun yang mungkin mendengarnya. Serangan itu seketika berhenti, tetapi tetap saja sama sekali tidak menenangkanku yang sudah basah kuyup bermandikan peluh rasa takut. Sebab tangannya yang semula berayun sembarangan arah kini mencengkram pergelangan tanganku. Napasku tersenggal, tenggorokanku kering, jantungku seperti berhenti sesaat. Bola mataku bergerak perlahan melirik ke arah tangan yang melingkar dengan kuat, yang mencengkram pergelangan tanganku. Wajah sosok itu bisa kulihat dengan jelas, begitu dekat, dan amat dekat. Terpampang di depan mata, ia menyaringai seram. Aku teriak kencang-kencangnya. Mataku melotot dan pandangan mengedar ke seluruh sudut ruangan. Dadaku naik turun dengan cepat, napasku tersenggal, dan keringat mengalir dari pelipisku. Pergelangan tanganku dicengkram oleh Iwan. Ia menatapku bingung. Ibu banget, tidur loh, komentar Iwan. Seraya melepaskan pergelangan tanganku. Aku masih mengatur nafas dengan posisi duduk. Mimpi buruk lagi. Meremas rambutku yang basah karena peluh. Kaos yang kupakai juga basah karena mengeluarkan keringat. Kenapa sih lo? Ngigo sampai segitunya. Aku menelan ludah. Rongga mulutku terasa kering. Aku memandang Iwan melamat-lamat sambil menghela nafas. Aku menceritakan mimpi yang aku alami di hari sebelumnya. Mimpi yang begitu terasa nyata, bahkan membuat diriku trauma. Ini pasti gara-gara lo ngomong sompral di hutan kan? Iwan sebelum aku menyelesaikan kalimat penutup cerita. Aku mengernyitkan alis lalu mengangkat bahu. Lo
Istri semuluan. Aku melatih Iwan, peluk bahunya dengan bahuku saat keluar kamar. Air basuh wajahku, dan air yang tersisa mengalir di wajahku. Tetesan air terjun bebas dari daguku, dengan air yang menciptakan suara gemericik. Aku memandang pantulan bayangan wajahku pada permukaan air yang belia. Sekelebat, bayangan mimpi yang kualami kemarin kembali menari-nari di bayangan. 2 kali aku bertemu dengan sosok wanita yang sama. Siapa dia? Mengapa bentuknya begitu menyeramkan? Aku menggoyangkan tanganku, memercik sisa air yang masih membasahi telapak tanganku. Aku menggelengkan kepalaku dan melupakan mimpi itu, lalu keluar dari kamar mandi. Seharian kami menghabiskan waktu di sawah, menemani nenek untuk memantau pekerja tani yang menggiling padi dan gabah. Pukul 5 sore kami baru menginjakan kaki di rumah. Aku merebahkan tubuhku di atas dipan, memandang langit-langit teras. Indra, Iwan, langsung mandi, bersih-bersih, badan pada patok semua. Seperti biasanya, omelan nenek tentang kebersihan selalu menggema di telinga, terutama setelah menunjang lumpur atau tanah di sawah. Iwan anak yang penurut, yang bahkan bisa menuruti perintah sepupunya ini karena kelewat mana. Langsung bergegas mengambil handuk dan membersihkan diri. Sambil menunggu, aku mengeluarkan handphone, memainkan permainan online yang beberapa hari belum aku mainkan. Kembali menyabetku handuk ke tubuhku. Sana lo mandi. Aku yang masih asik dengan permainanku melambaikan tanganku menyuruhnya pergi. Bentar. Udah nenek lo, Indra. Mandi maghrib lagi. Aku tak menggubris ucapannya. Mataku masih fokus pada layar handphone dan kedua tanganku sibuk memutar permainan pada layar. Selain penurut, Iwan orang yang tidak suka berdebat dan mudah menyerah. Dia meninggalkan aku yang masih asik bermain sendirian. Tak terasa, aku sedang main beberapa putaran hingga semburat jingga yang semula menyala di kaki langit pada ufuk barat sudah tergantikan dengan warna biru keunguan cakrawala. Ya ampun, Indra belum mandi juga. Mengalah nenek kembali memekak telinga. Warna putih yang masih nenek kenakan saat nenek menyalakan lampu teras membuat aku agak terkejut. Nenek menyebutku dengan sajadah di tangannya. Mana lagi kamu? Hah? Aku sudah menyedot emosi nenek. Daripada aku terkena omelan yang bertubi-tubi, baik aku mengalah saja untuk pergi mandi saat itu juga. Handuk aku sampirkan pada bahu. Lanjut melihat seseorang berdiri di kebun belakang saat membuka pintu dapur. Dia berdiri membelakangiku, menggunakan handphone pada telinganya. Bukan? Atau sosok yang menyerupai Iwan? Aku tidak bergerak, masih termangu memperhatikan gerak-geriknya. Dia menoleh ke arahku yang masih mematung di ambang pintu. Ngapain lu di situ? Tanyanya tanpa menurunkan handphone yang ia letakkan pada telinganya. Obrolan dengan seorang di ujung telepon belum berakhir. Oh, iya sungguhan. Aku menghela napas lega lalu berlenggang ke arah kamar mandi, melintasi kebun belakang sambil bersiul. Aku mandi seperti biasa, membersihkan badanku dari debu-debu yang melekat di tubuh. Membersihkan wajah, mengusap busa-busa berlimpah pada seluruh bagian wajah. Mataku terpejam sebab akan perih jika sabunnya masuk ke dalam mata. Aku mengusap wajah sambil bersiul santai menikmati usapan busa lembut di wajah. Sekelebat bayangan melintas pada pikiranku, seolah ada sosok wajah yang terpampang di depan wajahku. Entah mengapa aku tiba-tiba membayangkan hal itu. Aku berhenti mengusap wajah, tanganku dengan sigap meraba-raba gayung yang berisi air. Membilas wajah yang berbusa. Aku membuka satu mata, sial, perih sekali saat sisa sabun mengalir bersama air melewati mataku. Cepat, aku mengusap sisa busa dan membasuhnya. Aku berlari ke kanan dan ke kiri, menyapu kamar mandi yang hanya diterangi oleh cahaya lampu bohlam kuning yang redup. Bayangan gila, menakut-nakuti saja, padahal tidak ada apa-apa. Setelah menuntaskan aktivitas, aku berbalik hendak mengambil pakaian dan handuk. Sial, aku lupa membawa pakaian ganti. Aku mengeringkan tubuhku dengan handuk dari ujung kaki ke ujung kepala. Suara gemericik air menghentikanku saat aku melilit handuk di pinggangku. Aku menahan nafas, membuat kamar mandi senyap agar tidak terganggu deru nafasku sendiri. Usaha memastikan apa yang baru saja aku dengar. Suara seperti bak mandi yang beriak diaduk dengan diciduk terdengar mengisi senyap. Aku menoleh cepat, lalu mengernyitkan alis saat kudapati permukaan air yang tenang dan gayung masih dalam keadaan posisi semula.
Lalu dari mana asal suara air yang aku dengar? Aku kembali berbalik, tak peduli mengikat handuk di pinggangku agar melihat dengan kuat. Geli. Sesuatu membelai tengkuk membuat aku bergidik. Aku mengusap tengkuk, menyambar sesuatu yang menggelitik. Entah serangga atau apapun itu. Mataku terbelalak saat melirik jariku yang menarik sesuatu dari tengkuk. Aku menelan ludah dengan gugup. Entah milik rambut siapa yang bertengger di bahuku, panjang menjuntai dari tengkuk sampai ke pinggang. Dan yang jelas, itu bukan rambutku. Belum tuntas rasa penasaran atas rambut misterius. Tetesan air yang menetes berdatap mengalihkan perhatianku. Ternyata tetesannya jatuh membasahi hidungku. Aku mengusap hidungku dengan jari. Jariku berwarna merah setelah mengusapnya. Aku mengangkat wajahku perlahan, tapi aku takut, tapi aku penasaran. Jantungku nyaris berhenti ketika saat mengetahui dari mana tetesan darah itu berasal. Kakiku gemetar, begitu juga tanganku yang tremor ketika berusaha membuka slot. Dan kali ini aku kabur, sebab aku yakin ini bukan lagi mimpi. Aku mendorong pintu, tapi pintu tak juga terbuka, seperti terkunci dari luar. Berulang kali aku mendobraknya dengan bahu, pintu tak kunjung terbuka. Aku menggebrak pintu dari dalam sambil memanggil Iwan, yang beberapa saat lalu masih berada di kebun, menelpon seseorang di ujung teleponnya. Iwan, buka pintunya, Wan. Leherku tiba-tiba terlilit rambut panjang yang tersampai di bahuku, hingga mencekiku. Aku gelagapan, berusaha melepas lilitannya. Telapak kakiku terangkat, gesekan tumit yang menapak pada tanah. Tubuhku miring, hampir 45 derajat ke belakang. Diseret rambut, itu ke arah bak mandi di ujung ruangan dengan paksa. Aku hampir kehabisan nafas. Punggungku membentur tepian bak mandi terbuat dari semen. Pinggang bagian belakangku ngilu saat tergores permukaan semen pada ujung sisi bak mandi yang tajam, karena tidak rata. Kakiku terangkat dan aku mengapung di udara karena lilitan rambut yang menarik leherku ke atas. Iwan. Aku mengulurkan satu tangan, berusaha meraih gagang pintu dari kejauhan, dan bata-bata menyebut nama Iwan. Lilitan rambut di leherku terlepas seketika, menjatuhkanku ke tanah hingga tersungkur. Aku mendarat dengan kedua lutut, terbatuk-batuk saat tenggorokanku tak lagi terlilit dengan kuat. Sadar bahwa aku harus melarikan diri, aku langsung bangkit dan mengabaikan rasa sakit yang menjalar pada seluruh tubuhku. Belum sempat meraih gagang pintu, suara gemericik air dan tawa menggema di langit kamar mandi. Permukaan air pada bak mandi kini beriak hebat, membuat gayung yang bertengger di tepi bak mandi jatuh ke bawah lantai. Jari-jari terbit di permukaan air, membuat kakiku gemetar. Tak sengal, napasku tak beraturan dilanda ketakutan. Jari-jari itu berkuku tajam, makin jelas terlihat saat mencengkeram dinding bak mandi. Persis seperti ia mencengkeram dinding sumur dalam mimpiku tadi malam. Aku bangkit, berlari tunggang langgang ke arah pintu. Aku mendorong pintu dengan satu kali dobrakan, membuatku terjembab ke tanah dengan handuk yang masih melilit di pinggangku. Dengan cepat aku bangkit dan lari terbirit-birit sampai berteriak ke dalam rumah. Kenapa, Andra? Iwan turut panik saat ia menyusul beberapa waktu setelah aku duduk sambil ngos-ngosan di atas kasur. Aku udah ngebukain pintunya, kataku dengan emosi yang masih tidak stabil. Aku mendorong bahu Iwan, membuat dia tersudut. Teriak-teriak di dalam sana, hampir mati, bajingan lo. Maksud lo apa? Iwan masih tak paham. Gue panggil-panggil lo ya bangsat, masih banyak tanya. Gue gak dengar apa-apa, Andra, gue berani sumpah. Aku meliriknya, menelik wajahnya. Nafasku masih tersinggal seperti banteng yang mengamuk saat mengolah emosi yang membuncah. Gue juga bingung kenapa lo lari sampai terbirit-birit gitu waktu keluar kamar mandi. Aku mengusap wajahku, lalu memeras rambutku. Pasti cuma halusinasi. Aku tak ingin menceritakannya, karena bisa-bisa dianggap gila. Gak apa-apa, kayaknya gue halusinasi lagi. Aku berusaha melupakannya. Aku merogoh tas ranselku mengambil kaos yang terlipat di dalam sana. Dera. Aku menyahuti tanpa mengalihkan pandanganku saat sibuk mengeluarkan pakaian dalam ransel. Punggung lo memar, ucap Indra terdengar khawatir. Aku mulai ke arahnya menatap bingung. Aku melirik ke arah punggungku, tapi tidak terlihat begitu jelas. Aku berjalan ke depan lemari
yang terdapat cermin besar pada pintunya, berdiri membelakangi cermin, dan memperhatikan pantulan bayangan pada cermin. Lubang kebiruan dan lecet berwarna kemerahan membekas pada punggung. Memerabanya terasa amat perih dan gila. Sebenarnya, di kepala Min ini hanya sekedar halusinasi atau teror gila dari gadis